Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Nusantara. Kembali bersama SPN Channel Saluran Kreatif dan Ruang Sains. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Jika banyak manfaat, silahkan share untuk memberikan manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Para pemirsa sekalian, pembelahan mitosis dan meiosis merupakan suatu aktivitas sel di dalam tubuh makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri. Mitosis dan meiosis memiliki banyak perbedaan, baik dari segi manfaat maupun dari segi tempat terjadinya di dalam tubuh kita. Para pemirsa sekalian, setiap makhluk hidup berasal dari satu sel tunggal yang dinamakan zigot. Apabila makhluk hidup ini terbentuk secara generatif, yaitu melalui reproduksi secara generatif. Zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi ovum dengan sperma selanjutnya akan melakukan pembelahan dan tumbuh berkembang menjadi individu baru dari satu sel tunggal menjadi satu makhluk hidup, satu individu yang jumlah selnya bisa mencapai triliunan. Seperti tubuh kita, dari satu zigot sekarang menjadi makhluk hidup yang jumlah sel di dalam tubuhnya bisa mencapai triliunan. Tentu penambahan jumlah sel yang begitu banyak ini membutuhkan suatu proses pembelahan sel. Nah, pembelahan sel yang mana? Ini mitosis atau meiosis? Nah, mari kita pelajari bersama-sama pada penayangan video pada kesempatan ini. Para pemirsa sekalian, dalam tayangan ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, berikutnya struktur sel, kemudian pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan perbandingan antara mitosis dan meiosis. Langsung kita lihat tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran saat ini, diharapkan pemirsa akan memahami siklus hidup sel, fase-fase mitosis, fase-fase meiosis, dan menjelaskan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Kita awali dari pemahaman kita tentang struktur sel. Tentu kamu sudah belajar tentang struktur sel, Bagi yang belum, tentu penting untuk dipahami lebih dahulu. Sebuah sel yang kita kenal itu bisa dibedakan menjadi sel tumbuhan atau yang menyerupai sel tumbuhan dan sel hewan atau yang menyerupai sel hewan. Yang saya tampilkan pada layar ini adalah sel hewan. Di sini tidak ada kloroplas yang merupakan ciri khas dari sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel hewan bisa kita lihat, ada membran plasma, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada lisosom, ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar,
karena di sana ada bintik-bintik mitokondria, bintik-bintik ribosom. Jadi pada retikulum endoplasma kasar itu ada bintik-bintik ribosom. Di samping itu, ribosom juga tersebar secara soliter atau sendiri-sendiri di sitoplasma. Nah, ini bisa dilihat ada ribosom-ribosomnya. Kemudian inti sel. Inti sel di bagian luar diselubungi oleh membran inti sel, Kemudian di dalamnya ada anak inti sel, nukleolus, dan ada unsur penting dari sel yang dinamakan dengan kromatin. Kromatin sebenarnya adalah wujud halus, wujud lebih tipis dari kromosom. Nah, kromatin ini sebenarnya juga memiliki wujud yang lebih halus lagi yang dinamakan dengan DNA. Deoksiribonucleic acid atau asam ribonukleat. DNA ini mungkin sering kamu dengar. Ada istilah uji DNA ketika seseorang diragukan identitasnya. Apakah orang ini anak si A atau bukan? Maka biasanya ada permintaan uji DNA. Dulu pernah ada kasus tentang seorang anak yang mengaku memiliki atau keturunan. Seorang anak yang mengaku sebagai keturunan dari seorang terkenal namanya Mario Teguh. Mungkin kamu pernah dengar. Nah, orang itu kemudian melakukan uji DNA untuk membuktikannya, ya. Nah, jadi ini uji DNA itu, DNA sendiri letaknya adalah di dalam inti sel. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini ada sepasang ya, berpasangan. Dan ini merupakan organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan. Pada sel tumbuhan tidak ada. Ya, ini gambaran singkat tentang bagian-bagian dari sel. Selanjutnya sekarang kita bahas tentang pembelahan mitosis. Kita sudah melihat tadi gambaran tentang sel. Sel dalam siklus hidupnya itu bisa dibedakan menjadi empat fase, yaitu fase pertumbuhan 1, ketika sel baru saja muncul sebagai hasil pembelahan atau sel anak, dia akan mengalami tahap 1 yaitu pertumbuhan pertama. Di sini disebut cells mature, artinya apa? Pendewasaan sel. Kemudian tahap berikutnya adalah duplikasi DNA, penggandaan DNA. Berikutnya adalah pertumbuhan 2. Pertumbuhan 2 ini merupakan proses persiapan menuju tahap selanjutnya yaitu proses pembelahan sel. Dari fase pertumbuhan 1, duplikasi DNA dan pertumbuhan 2 ini sering dinamakan interfase. Ada yang menyebutnya sebagai fase istirahat. Tapi sebenarnya dalam fase ini sel bukan istirahat, tapi banyak melakukan aktivitas yang sibuk sebenarnya untuk metabolisme di dalamnya, mempersiapkan proses pembelahan atau proses perkembangbiakan dari sel itu sendiri. Jadi pembelahan sel itu juga merupakan bentuk dari perkembangbiakan. Jadi ini fase persiapan pembelahan. Baru kemudian melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel ini bisa dipisahkan menjadi pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti dinamakan dengan mitosis itu sendiri, yaitu diawali dari profase
prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah pembelahan inti selesai, dilanjutkan dengan proses sitokinesis. Maka dihasilkanlah sel anak. Sel anak ini selanjutnya melakukan siklus berikutnya. Sama seperti tadi induknya, begitu seterusnya. Bersiklus. Baik, kita mulai lihat gambaran interfase G2 atau persiapan pembelahan. Dalam keadaan interfase G2 atau persiapan pembelahan, sebuah sel memiliki bagian-bagian yaitu kromatin. Kromatin ini sudah terduplikasi, sudah memiliki duplikat. Kemudian sentriol juga sudah terduplikasi dan mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Di sini masih ada membran inti sel, juga ada anak inti sel. Jadi kromatinnya masih halus, masih nampak seperti benang kusut. Selanjutnya, ketika sel memasuki profase, sudah mengawali pembelahan. Profase ini adalah awal dari pembelahan mitosis. Di sini mulai ada perubahan, di mana sentriol sudah bergerak semakin menjauh menuju kutub yang berlawanan, menuju sisi sel yang berlawanan. Kemudian kromatinnya sudah semakin menebal menjadi kromosom. Kalau tadi nampak seperti benang kusut, nah sekarang sudah mulai tampak jelas ini. Kromosomnya ada berapa jumlahnya? Ternyata jumlahnya ada 6. Ada 6 kromosom. Dan setiap kromosom terdiri dari 2 pasang kromatid. Nah, 2 pasang kromatid ini adalah hasil duplikasi pada proses interfase tadi. Kan ada proses duplikasi DNA. Kalau DNA diduplikasi artinya kromatin juga diduplikasi. Ketika kromatin memendek menjadi kromatid, nah, kromatid inilah yang dinamakan kromatid bersaudara. Jadi dalam sebuah kromosom terdiri dari 2 kromatid bersaudara. Kandungannya sama persis ini, karena namanya duplikat, duplikasinya sama persis. Setelah profase, tahap berikutnya adalah prometafase. Pada prometafase, kromatid yang tadi cukup panjang sudah mulai semakin tebal. Kalau semakin tebal maka memendek. Ini terlihat semakin jelas. Ada 6 kromosom. Ada 6 kromosom. Kemudian spindel pembelahannya semakin jelas dan ini memegang bagian kinetokor atau sentromernya. Jadi sentromer ini merupakan titik pengendali sebuah sebuah kromosom. Titik pengendali sebuah kromosom saat digerakkan di dalam sel. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Nukleolusnya sendiri, anak inti selnya sendiri sudah nggak ada. Ini pada prometafase. Nah, pada saat prometafase ini, kromosom-kromosom tadi yang sudah terbentuk dan memendek itu bergerak menuju bidang ekuator sel. Ya, kita lihat selanjutnya. Pada metafase, kromosom-kromosom yang tadi bergerak pada prometafase sekarang sudah tertata di bidang ekuator. Kromosom ini tertata sendiri-sendiri ya, tidak berpasangan. Nah, ini nanti bisa dibedakan pada saat kita mempelajari meiosis. Ada sedikit perbedaan pada metafasenya.
Metafase sendiri, metafase ini merupakan fase yang paling lama di dalam siklus pembelahan sel. Fase yang paling lama. Berikutnya adalah anafase. Anafase sendiri ini merupakan fase yang paling singkat. Pada fase ini, kromatid bersaudara yang tadi masih saling menempel, selanjutnya ditarik, dipisahkan. Ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, jadi sekarang kromatid, dua kromatid ini yang sama persis karena duplikat terpisah menjadi kromosom yang berbeda, arahnya. Nanti berkumpul di sini satu, kemudian satu lagi berkumpul di arah yang berlawanan. Selanjutnya pada telofase. Telofase ini proses pembelahan inti yang terakhir. Jadi pada telofase sudah terkumpul kromosom yang tadi bergerak di fase sebelumnya, terkumpul di kutub yang berlawanan, kemudian mulai terbentuk membran inti sel. Anak inti sel juga sudah mulai terlihat. Jadi sekarang tampak bahwa sebuah sel ini memiliki dua inti. Maka fase pembelahan ini akan diakhiri dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Untuk membagi sel dan isinya menjadi dua bagian. Terbentuklah nanti dua sel anak yang sama persis dengan induknya. Nah, itu proses pembelahan mitosis. Sekarang kita lihat bagaimana pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang cukup rumit, ya, dan fasenya lebih lama, fasenya lebih banyak. Ya. Jadi pembelahan meiosis ini dibagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sedangkan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Baik, kita mulai saja. Pada saat meiosis 1, dari profase, ini dalam keadaan profase, di mana ada 3 pasang kromosom yang masing-masing kromosomnya sudah atau terdiri dari 2 kromatid bersaudara hasil duplikasi. Jadi ada 6 kromosom, ya, 6 kromosom yang berpasangan, jadi 3 pasang kromosom. Ini yang panjang berpasangan dengan yang panjang, yang pendek berpasangan dengan yang pendek. Pada profase 1 ini ada kejadian yang sangat khusus yang hanya ditemukan pada proses meiosis, pada pembelahan meiosis, yaitu proses persilangan kaki-kaki atau lengan-lengan dari kromatid. Kromatid dari kromosom yang berpasangan. Jadi kromosom yang berpasangan ini sering disamakan kromosom homolog, kromosom yang berpasangan. Yang pendek ini homolognya dengan yang pendek, yang panjang homolognya dengan yang panjang. Nah, pada kromosom yang berhomolog ini, kromatidnya itu kaki-kakinya saling bersilangan, membentuk kiasma. Persilangan inilah yang menjadi ciri khas dari pembelahan meiosis.
Persilangan ini nanti akan berakibat terjadinya pertukaran sebagian dari lengan kromatid. Jadi yang biru ini nanti akan bertukar dengan lengan merah, yang merah akan bertukar dengan lengan biru. Nah, bisa dilihat pada metafase. Saat metafase, kromosom-kromosom yang homolog tertata berpasangan di bidang ekuator. Tidak seperti mitosis tadi. Pada saat mitosis, kromosom-kromosom tertata sendiri-sendiri di bidang ekuator. Tapi kalau metafase 1 pembelahan meiosis, kromosomnya tertata berpasangan di bidang ekuator. Nah, ini yang berpasangan, bersebelahan di bidang ekuator, bersebelahan ya. Ini terlihat kaki kromatidnya belang, kaki biru ada merahnya, ya. Kemudian yang kaki merah ada birunya. Nah, ini adalah akibat terjadinya kiasma pada profase 1. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan pada metafase. Dari metafase ke anafase, maaf ya. Kita lanjutkan ke anafase. Dari metafase 1 ke anafase 1. Di sini tampak pada anafase 1 terjadi proses pemisahan kromosom homolog. Jadi yang tadinya satu sel ini kromosomnya ada 6 atau 3 pasang, ini di anafase 1 akan dipisahkan. Sehingga nanti di telofase 1 akan terbentuk 2 sel anak yang memiliki 3 kromosom. Sudah tidak 6 lagi, tapi sudah 3 kromosom. Baik, kita lihat di telofase. Jadi ini anafase tadi ya. Kemudian ketika anafase selesai, terbentuklah satu sel anak yang di dalamnya mengandung 2 inti, tetapi masing-masing intinya hanya mengandung 3 kromosom. Ini kok kelihatannya bukan 3 Pak, ini 6. Nah, diingat, ini adalah satu kromosom yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara. Awalnya ini kromatid yang sama persis. Tetapi karena tadi ada proses kiasma di profase 1, nah ini kromatidnya sudah belang-belang. Ya, tapi ini bukan kromosom yang berpasangan. Pasangannya sudah terpisah di sini, di sel yang berbeda. Nah, jadi pada meiosis 1 dari induk yang mengandung 6 kromosom menghasilkan 2 sel anak yang mengandung 3 kromosom, setengah kromosom dari induknya. Selanjutnya masing-masing sel ini, jadi nanti telofase akan diteruskan dengan sitokinesis. Sitokinesis akan menghasilkan 2 sel anak. Nah, 2 sel anak ini akan melanjutkan pembelahan meiosis 2. Nah, kita lihat meiosis 2-nya. Ini profase 2. Profase 2. Kromosomnya hanya 3 ya. Nah, sekarang dari profase 2 menuju metafase 2. Nah, metafase 2 ini kromosomnya sudah sendiri-sendiri, kan nggak ada pasangannya. Sudah sendiri-sendiri tertata di bidang ekuator. Pada metafase 2 ini kromatid bersaudara terletak bersebelahan pada sisi ekuator yang berbeda. Kita lihat lanjutan anafase 2. Ini metafase 2 tadi ya. Maka pada saat anafase 2, kromatid bersaudara ini akan dipisahkan. Nah, ini dipisahkan ya. Dipisahkan, maka nanti akan terkumpul 2 sel anak. Ini masing-masing menjadi 2 sel anak dengan jumlah kromosom masing-masing 3.
Kita lihat di akhir dari pembelahan. Nah ini ya, ini anafase 2 akan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing mengandung 3 kromosom. Kromosomnya sudah tidak sama lagi dengan induknya, bervariasi. Dilihat dari warnanya ini nampak bervariasi. Warna ini hanya menggambarkan sebagai perwakilan gambaran susunan molekul penyusun kromosomnya. Ini berarti sudah berubah. Inilah yang menyebabkan terjadinya variasi pada gamet yang terbentuk. Maka ketika gamet terbentuk dari proses pembelahan meiosis, maka meiosis ini akan menghasilkan gamet-gamet yang bervariasi. Ketika gamet melakukan proses pembuahan, maka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang bervariasi. Kamu dalam satu saudara tidak sama kan? Tidak sama persis. Bahkan kadang-kadang saudara kembar pun tidak sama persis. Kalau kembarnya bukan kembar identik, tapi kembar bersaudara. Kenapa? Karena berasal dari gamet-gamet yang memang tidak sama persis. Ini gambarannya. Jadi dalam pembelahan meiosis, satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya masing-masing setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, ini pembelahan meiosis. Selanjutnya kesimpulannya, atau bisa kita lihat perbandingan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, tempat terjadinya di dalam tubuh. Mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, kulit, sel darah, sel tulang, apalagi itu sel-sel tubuh namanya. Tapi kalau meiosis itu terjadi pada organ kelamin atau kelenjar kelamin, kelenjar penghasil gamet. Kalau pada bunga itu terjadi pada kepala sari dan putik, pada putik, yaitu di bakal bijinya sana. Itu ada proses meiosis. Kalau pada manusia atau hewan umumnya itu terjadi pada testis. Testis itu terdapat pada induk jantan dan ovarium pada induk betina. Ovarium nanti ketika bermeiosis, sel-selnya bermeiosis itu akan menghasilkan ovum, sedangkan sel-sel testis ketika bermeiosis akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian fungsi atau manfaat dari pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis berperan dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan. Tumbuhan bertambah tinggi, badan bertambah gemuk, ya, itu terjadi akibat bertambahnya jumlah sel. Nah, dengan pembelahan apa pertambahan jumlah sel seperti ini? Dengan cara pembelahan mitosis. Kemudian saat kita jatuh dan kakinya terluka atau tangannya terkena pisau, atau saat kamu melukai kulit tumbuhan, bagian-bagian yang terluka tadi biasanya akan menutup kembali. Proses penutupnya kembali membutuhkan sel-sel baru. Nah, ini membutuhkan proses mitosis. Kalau meiosis, ini prosesnya atau peranannya adalah dalam pembentukan gamet, yaitu ovum atau sperma. Kemudian pada mitosis, satu sel induk menghasilkan 2 sel anak yang sama sifatnya dengan sel induk. Sedangkan meiosis, satu sel induk menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya bervariasi.
Kemudian dilihat dari jumlah kromosom sel anak. Maka mitosis mempunyai jumlah kromosom sel anak yang sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis memiliki jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ya. Itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Penjelasan mengenai mitosis dan meiosis ini tentunya masih banyak yang kurang atau kurang terperinci. Maka pada kesempatan ini nanti kamu bisa mengulang-ulang video ini sehingga semakin paham untuk memahami proses pembelahan mitosis dan meiosis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.